Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan kita baca bersama dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Bunyinya demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saya ulangi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang paling saya hafal sejak saya baca firman SMP. Karena berita ini selalu setiap hari diberitakan, menjadi kabar sukacita. Firman ini supaya setiap orang percaya tidak binasa. Tetapi cerita selanjutnya di dalam Alkitab mengatakan bahwa mengapa ada orang percaya tapi tetap binasa. Padahal di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu hidup, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini adalah suatu jaminan, suatu kekuatan bagi kita. Percaya kepada nama Yesus, nama yang seperti gunung batu yang kekal, benteng yang kokoh, itu adalah satu jaminan bagi kita. Hal yang tidak menyenangkan, kalau kemudian kita baca dalam Yohanes pasal yang sebelumnya, pada waktu orang Yahudi berbondong-bondong mengikuti Yesus dan percaya setiap perkataannya, percaya kepada mujizatnya, percaya bahwa dia adalah nabi yang dikirim oleh Allah untuk menyelamatkan mereka. Tapi ironisnya, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ini menjadi sesuatu penghalang bagi iman. Pagi ini saya ingin kepada kita bersama untuk melihat, memahami kasih karunia dari Bapa kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, kita sering mendengar kita selamat oleh karena kasih karunia. Kita ditebus kesalahan kita, dosa kita, itu karena kasih karunia. Artinya kasih karunia itu adalah pemberian. Kalau pemberian tanpa usaha dari kita. Allah mengaruniakan keselamatan, Allah mengaruniakan pengampunan akan dosa kita, Allah mengaruniakan kepada kita hidup, Allah mengaruniakan kepada kita kesehatan. Tanpa kita minta. Tapi Allah memberikannya kepada kita. Tapi Bapak Ibu, dari bacaan hari ini, yang dimaksudkan dengan kasih karunia ini dari Allah, sumbernya adalah satu. Pertama, sumber itu dari Allah Bapa. Yang kedua, sumber yang satu hanya membuka satu pintu kasih karunia. Barang siapa memasuki pintu kasih karunia itu, dia pasti akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi kalau pintu itu dia dapatkan dan tidak masuk ke dalamnya, maka apa yang disebut kasih karunia dari Allah itu berubah menjadi kasih yang tidak karuan.
Kan banyak orang hidup mengejar bahagia sekarang, supaya hidup yang tidak karuan menjadi karuan. Banyak orang mencari kasih karunia, tetapi yang didapat kasih keruan, keruan baik, keruan bahagia. Ujung-ujungnya malah adalah penderitaan. Kita lihat, Filipi pasal 1 ayat 29 menjelaskan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Jadi sekarang kita tahu bahwa yang dikaruniakan kepada kita itu adalah untuk percaya. Dan juga karunia untuk menderita bersama Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, itu yang pertama, kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Kristus, itu yang kedua. Jadi Bapak Ibu kita yang percaya ini adalah sudah mendapat karunia. Dianugerahkan untuk percaya itu. Tapi yang kedua, yang suka ditinggal oleh orang, kita mau mendapat kasih karunia keselamatan, tetapi kita menolak kasih karunia untuk menderita. Sehingga kita mau masuk pintu kasih karunia itu, berubah menjadi kasih karuan. Belum tentu baik buat kita, oleh karena apa? Karena kita hanya percaya, tapi tidak bersedia menderita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kasih daripada Allah itu sebetulnya adalah berkorban. Kalau Allah berkata, aku mengasihi kamu, maka artinya Allah berkorban untuk kamu. Beda dengan kata, aku mencintai kamu. Belum tentu berkorban. Sakit-sakit sendiri. Senang-senang sendiri. Lapar-lapar sendiri. Kenyang-kenyang sendiri. Tapi yang dimaksud oleh Allah, aku mengasihi kamu, aku berkorban untuk kamu. Enggak cuma aku berkorban untuk kamu. Aku juga menderita untuk kamu. Karena kasih itu tanpa penderitaan bukan kasih. Kasih itu selalu menanggung. Seperti Yesus menanggung dosa kita, menanggung kesalahan kita, dan kalau Dia menanggung, maka segala sanksi atas segala dosa kita, Dia yang menerima. Itu kasih. Sebab itu pagi ini berita besar. Allah mengasihi kita, Allah menanggung penderitaan untuk kita. Sebab di dalam kasih Allah itu, Allah memberikan dirinya supaya kita selamat. Nah, pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu contoh. Bagaimana kasih karunia itu diberikan kepada kita, tetapi praktek dalam hidup sehari tanpa sadar kita menolak kasih karunia itu untuk percaya. Kita mengira bahwa kita sudah percaya kepada Yesus, tetapi tanpa kita sadari kita bertindak menolak percaya kepada Yesus. Ada contoh. Sebelum kita memasuki contoh, mungkin untuk pengantar, ada baiknya kita coba lihat sebuah cuplikan video. Bapak Ibu bisa lihat bersama. Kita tolong ditunjukkan. Bisa diperbesar? Cukup besar ya. Bukan karena nubuatnya gagal, tetapi karena penghakiman Allah tidak jadi datang. Dia tahu sejak awal bahwa Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan itu justru yang membuat Yunus marah. Dia merasa dibodohi oleh belas kasihan Tuhan. Lebih baik aku mati, katanya, daripada melihat orang-orang Niniwe luput dari hukuman. Tapi Tuhan menjawab lembut, layakkah engkau marah? Yunus tidak menjawab. Dia hanya diam dan membangun sebuah pondok, menunggu. Berharap Allah berubah pikiran. Lalu Tuhan menumbuhkan
sebatang pohon jarak, memberikan naungan bagi kepala Yunus yang panas oleh matahari, dan hatinya yang panas oleh amarah. Yunus senang. Untuk pertama kalinya dalam kisah ini, ia merasa nyaman. Tapi esoknya, Tuhan mengutus seekor ulat yang menggigiti pohon itu hingga layu. Dan ketika matahari bersinar terik dan angin timur yang panas menghantamnya, Yunus berkata sekali lagi, "Lebih baik aku mati." Dan untuk kedua kalinya Tuhan bertanya, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawab, "Ya, aku marah sampai mati." Lalu Tuhan berkata, "Engkau sayang pada pohon itu, padahal engkau tidak menanamnya dan tidak membuatnya tumbuh. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bukankah aku lebih berhak mengasihani Niniwe, kota besar yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang bahkan tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya, belum lagi semua hewan." Kitab ini berakhir di sana, sunyi, tanpa jawaban dari Yunus, karena pertanyaan itu bukan hanya melainkan untuk kita semua. Berapa kali kita merasa layak menerima kasih karunia, tapi orang lain tidak? Berapa sering kita lebih peduli pada kenyamanan pribadi daripada keselamatan sesama? Tuhan mengajak kita belajar dari pohon jarak itu, tentang belas kasihan, tentang hatinya yang tidak ingin menghukum, melainkan menyelamatkan, dan tentang bagaimana kita pun, jika mau mengerti, bisa mencintai seperti Dia mencintai, bukan dengan hati yang sempit, tapi dengan hati yang rela. Khotbahnya sudah selesai belum ya Bapak Ibu? Saya meminta agar itu diputar. Inilah paradoks, contoh kasih karunia dari Allah diberikan kepada kita, tidak otomatis lalu kita terima. Dan Tuhan kalau Dia sudah memberi, sudah mengaruniakan, kita tolak, Tuhan tidak tinggal diam. Nah, perjalanan untuk hidup bersama dengan kasih Tuhan apa yang dilakukan oleh Yunus ini, kita coba melihat mulai dari kitab Yunus pasal 1, mulai ayat yang pertama. Kita baca begini Bapak Ibu. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yunus ini kenal Tuhan, percaya Tuhan. Bahkan dia tahu Allah berfirman kepadanya. Tapi firman yang dia dengar bukannya membuat Yunus semakin dekat kepada Tuhan, tapi malah dia melarikan diri. Tuhan berfirmanlah, aku dengar, tapi jangan minta aku untuk melakukan. Ini maksudnya. Ada berapa banyak kita seperti Yunus? Percaya kepada Tuhan. Ada berapa banyak kita sudah sering mendengar firman Tuhan? Berkatalah Tuhan, tapi jangan paksa aku melakukannya. Ini adalah akibat pertama yang membuat Yunus melarikan diri dari Tuhan. Dia percaya, dia tahu firman Tuhan, tapi dia melarikan diri. Lalu kita lihat ayat kitab Yunus pasal yang 1, langsung ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Yunus ceritanya naik kapal, kapalnya diterjang badai, dia masuk ke kapal yang paling bawah dan tidur. Semakin ombak besar, semakin nyenyak tidur Yunus. Sementara yang di atas kapal semakin setengah mati menahan ketakutan. Jangan-jangan binasa. Tetapi kemudian dia dipanggil, didapatkan, dibawa ke atas.
berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya kita selamat. Tapi Yunus, tadi kita loncat tidak baca Bapak Ibu, berkata, aku ini orang Ibrani. Aku percaya kepada Tuhan yang menciptakan lautan dan daratan. Dia berfirman kepadaku, aku tolak, aku melarikan diri dari dia. Sebab akulah, maka badai ini datang kepadamu. Lalu orang-orang di kapal itu berkata, apa yang harus kami lakukan supaya badai ini tidak membuat kita binasa? Yunus berkata, lempar aku ke laut. Tapi mereka tidak melempar Yunus ke laut. Mereka berusaha membawa kapal itu ke daratan. Tapi begitu mereka berusaha sampai ke daratan, badai itu membawa mereka ke laut lagi. Sehingga pada akhirnya orang-orang di kapal berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan tanggungkan orang yang tidak bersalah ini, oleh karena kami melakukan akan kehendak-Mu. Maka Yunus dilempar. Yunus dilempar ke laut, ombak berhenti, mengamuk. Ayat 16 dikatakan, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak Ibu, karena menolak firman Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, lalu kemudian kita terkurung di dalam kehidupan kita sendiri. Terkurung oleh pikiran kita sendiri. Kita terkurung di dalam perasaan kita sendiri. Kita dikurung oleh dalam keinginan kita sendiri. Kita tidak bisa keluar. Kalau Yunus dalam perut ikan, kita terkurung di mana Bapak Ibu? Bukan ikan paus. Seringkali kita terkurung dalam perut kita sendiri. Oleh karena kebutuhan perut kita, maka segala sesuatu yang menjadi motivasi kita untuk melakukan segala perkara supaya perut kita aman. Kalau Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, kalau kita sepanjang umur terikat di dalam perut kita sendiri. Itu sebabnya, kalau itu terjadi pada kita, Tuhan bukan tidak lihat. Tuhan bukan tidak tahu. Tuhan tahu. Oleh sebab itu Tuhan berkata, supaya engkau hidup tidak tergantung pada isi perutmu, keluarkan dan katakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu, maka engkau hidup. Tapi banyak orang yang penting urusan perut dulu, pelayanan Tuhan nomor 2. Yang penting dapur berasap dulu. Pelayanan Tuhan nomor 2. Ini sikap Yunus. Sikap orang yang mendapatkan kasih karunia percaya kepada Tuhan tetapi menolak. Nah, apa yang membuat Yunus itu mengingkari panggilan Tuhan? Kita sudah tahu, kita langsung lihat. Pada Yunus pasal yang kedua, setelah Yunus terjebak dalam perut ikan itu, Yunus pasal 2 ayat 1, dia berkata begini, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya, dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan dia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ini ciri khas doa orang yang terjebak di dalam perutnya sendiri. Bukankah yang selalu kita ingat kalau berdoa itu yang tidak pernah lupa? Doa makan. Pagi doa makan, siang doa makan, malam doa makan. Sebelum makan, nyanyi dulu. Tuhan, kami lapar. Tuhan, beri kami makan. Doa sesuatu hal yang lazim kalau dilihat oleh Yunus ini. Persoalan
bukan damai sejahtera. Damai di kampung tengah ini menjadi utama dalam doa kita. Itulah sebabnya dia berkata, aku berteriak dan engkau mendengarkan suaraku. Yunus sadar bahwa sesungguhnya dia hidup tidak tergantung oleh isi perutnya. Seperti dia sudah ditelan dalam perut ikan paus, Yunus masih mendapatkan kehidupan. Oleh sebab itu dia tidak mau terjebak sampai mati di dalam perut ikan itu. Dia berteriak kepada Allah, Tuhan tolong aku. Dan menariknya Bapak Ibu, di dalam Yunus pasal 2, kita lihat ayat ke-7, Yunus berdoa bagaimana? Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ayat 8. Yunus pasal 2. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Kita baca pelan-pelan Bapak Ibu. Yunus ini meninggalkan Tuhan. Atau bukan? Dia katakan begini, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, meninggalkan Tuhan. Lalu Yunus ini apa? Yunus tidak meninggalkan Tuhan, tapi dia menolak melakukan firman Tuhan. Sehingga dia berkata, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Tuhan. Artinya, oleh karena orang mencari berhala di dalam kehidupannya yang sia-sia. Kemudian kita tahu bahwa berhala itu adalah mamon sekeluarga. Mamon sekeluarga. Mamon dengan segala keturunannya dari dunia ini. Yang membuat kita merasa kaya, membuat kita merasa aman, membuat kita merasa damai, yang membuat kita tentram dan tidak terganggu oleh apapun. Itu adalah berhala kesia-siaan. Orang-orang seperti itulah yang bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi dikatakan mereka meninggalkan Dia yang sesungguhnya mengasihi mereka dengan setia. Dalam hati Yunus itu, walaupun Tuhan melemparkan dia ke dalam perut ikan, dia masih yakin bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Dan ternyata Bapak Ibu, apa yang menjadi doa oleh Yunus ini, memang Tuhan dengar. Lalu kemudian ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasakan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu kemudian ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu, saya mau bertanya. Yunus yang tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, kemudian dimuntahkan keluar. Apakah itu karena doa Yunus atau tidak? Apakah itu doa Yunus apa tidak? Kalau kita akan doa Yunus, tapi kita lihat Yunus tidak berdoa, Tuhan keluarkan aku dari perut ikan ini. Nggak ada. Seringkali Bapak Ibu, kita terjebak dalam satu masalah, kita itu sampai tidak tahu apa yang harus kita doakan. Bahkan kita tidak tahu apa yang harus kita inginkan untuk bisa keluar dari problem kita. Tapi satu-satunya yang keluar dari Yunus adalah, Tuhan itu kasih setia, aku berseru kepadanya, aku hanya berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan dengar. Dan Tuhan mengucap, dan Yunus mengucap syukur. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu mendengar seru doa orang yang walaupun dengan hati yang kecil, dengan kepercayaan yang kecil, tapi berseru kepadanya. Oleh karena Yunus itu mendengar firman Tuhan, tidak lagi mengeraskan hatinya untuk menolak, tapi dengan firman itu dia ingat bahwa Tuhan itu ada, lalu dia memanggil nama Tuhan.
Tuhan lihat bahwa dalam hati Yunus sudah berbalik. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan Yunus keluar dari perut ikan. Tapi nanti kita akan tahu Bapak Ibu, Yunus keluar dari perut ikan bukan karena doanya. Tapi karena Tuhan punya rencana kepada Yunus untuk melakukan kehendaknya, maka dia keluar dari perut ikan itu, lalu kemudian hidup kembali di daratan. Tuhan punya kehendak dan rencana dalam kehidupan kita. Kita mungkin hanya meminta supaya keluar dari jebakan kubangan hidup yang membuat kita ini menjadi tidak mampu. Kalau Tuhan sudah mengeluarkan engkau, bukan karena Tuhan mau baik padamu, supaya engkau hanya lepas dari kubangan itu. Tapi Tuhan memanggil kita, supaya mendengar firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Tuhan mengeluarkan kita dari masalah, pasti punya maksud yang lebih mulia. Tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya, yaitu hidup dengan firman Tuhan itu. Tapi banyak orang hanya berhenti pada waktu dia keluar dari masalahnya, mendengar firman Tuhannya, tapi tidak melakukan. Kita sudah ada di pintu gerbang kasih karunia, tapi suka kita tolak. Karena kita masih berpaling bukan kepada kasih karunia, tapi kasih karuan yang banyak, yang lebih menyenangkan. Itu sebabnya kemudian Yunus seketika dia mengucap syukur kepada Allah. Bisa terjadi? Bisa. Karena sampai detik itu Yunus menolak mendengar firman Tuhan dan melakukan lagi. Dia balik kepada Allah. Bapak Ibu, Yunus ini nabi, kalau bahasa sehari-hari, salah satu nabi yang tengil. Tahu Bapak Ibu yang tengil? Ditegur, ya. Dipukul, ampun. Mau lagi? Tidak. Kalau mau dihajar lagi, ampun. Bertobat, tobat. Begitu dikasih tempat yang bebas, enak sekarang. Tuhan sudah mengampuni. Lalu Yunus balik lagi dia. Kembali lagi. Apa benar demikian Bapak Ibu? Kita lihat. Yunus pasal yang ketiga. Sudah terima firman Tuhan? Mau melakukan? Awalnya mengucap syukur. Pada waktu mau berjalan, dia melakukan kehendak Tuhan dengan bersungut-sungut. Kita lihat. Yunus pasal 3 ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ayat 10.
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yunus melaksanakan kewajibannya. Firman Tuhan disampaikan kepada Niniwe. Kita kalau mendengar firman Tuhan, karena kita diberi keleluasaan, diberi kenyamanan, diberi kemapanan, dan diberi segala hal yang baik. It's okay saja. Tidak masalah. Yunus sudah selamat dari perut. Maka dia berkata, dia berjalan ke Niniwe. Di Niniwe, kota itu dikelilingi 3 hari lamanya. Tapi Yunus tidak sabar. Baru 1 hari, artinya baru 1/3 atau 1/berapa gitulah. Dia sudah berkata, cukuplah sekali, pikir Yunus, aku berbicara bahwa Niniwe akan dihukum. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yunus kemudian pergi. Dia menanti Tuhan. Benarkah Yunus menanti Tuhan? Inilah yang menjadi kebiasaan orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak melakukan firman-Nya. Apa yang dilakukan? Yunus menanti Tuhan untuk menghukum. Bapak Ibu, kita kadang-kadang diutus oleh Tuhan. Sebetulnya ke kota Niniwe, 3 hari perjalanan jauhnya itu jauh lebih mudah. Daripada Tuhan mengutus kita di tengah-tengah keluarga yang problemnya tidak selesai 3 hari 3 malam. Yang tidak selesai 3 bulan. Yang tidak selesai 3 tahun. Yesus mengutus kita untuk berbicara, untuk mengasihi, hanya menyampaikan. Kadang-kadang kita enggan seperti Yunus berbicara dan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara kita. Oleh karena apa? Ngapain? Diberitahu juga percuma, diperdengarkan juga percuma. Itu biarkan urusan orang lain. Tapi Allah punya rencana kepada kita seperti kepada Yunus. Barang siapa yang mendengar firman Tuhan, kalau dia tidak melakukan firman Tuhan itu, sama seperti dia mendengar, mendapatkan firman Tuhan, tetapi sesungguhnya dia menolak Tuhan. Tuhan mau kita jangan terlempar kepada problem kehidupan kita pribadi. Allah mau jangan kita terjebak oleh urusan-urusan kehidupan kita. Allah tidak melarang apa yang menjadi urusan kita di dunia ini. Tidak ada di Alkitab. Bahkan Allah meminta kalau kita melakukan urusan dalam dunia ini, lakukanlah dengan benar. Bahkan pada awal penciptaan, dunia ini berkuasalah atas semua yang ada, di darat, di laut, maupun di udara. Bahkan Allah memberikan kepada kita suatu hidup yang bergairah. Beranak cuculah engkau. Allah tidak pernah menghambat. Tapi yang Allah mau, supaya kita melakukan semua kesenangan dalam hidup itu, dimulai dengan firman-Nya yang sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yunus pasal 3, pekerjaan Yunus selesai. Tapi apakah persoalan pada Yunus sudah selesai? Belum, Bapak Ibu. Kita lihat persoalan yang muncul setelah dia menyampaikan firman itu. Yohanes pasal 4, kita baca. Mulai ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Bapak Ibu, kalau Yunus itu seorang pendeta. Setelah pendeta itu berfirman, lalu kemudian pendeta itu pulang. Dia marah sama Tuhan. Tuhan, seharusnya aku jangan memberitakan bahwa mereka diampuni oleh darah Yesus.
Tuhan, seharusnya aku jangan menyampaikan bahwa Yesus itu mengasihi mereka. Biar mereka itu hidup dalam dosanya. Itu sikap Yunus. Lebih parah lagi Bapak Ibu. Yunus tanya jawab dengan Tuhan. Bersoal jawab. Kita lihat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu, ada orang hidup dalam satu lingkungan. Dia tahu bahwa dia hidup itu karena Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menyuruh menyampaikan firman. Dia menolak. Sehingga dia terjerumus dalam satu kesulitan. Ketika dia sulit, dia kembali berteriak kepada Allah. Allah menolong dia. Ternyata Allah menolong dia. Sebetulnya bukan mengeluarkan dia dari kesulitan itu, tapi mengeluarkan dia, memberi dia kenyamanan, supaya dia memberitakan firman. Tetapi firman sendiri dia tidak mau beritakan. Kenapa? Dia kesel dengan Tuhan. Karena Tuhan itu penyayang. Dia kesel, nggak terima kalau Tuhan itu menyayangi orang lain juga. Dia nggak terima kalau Tuhan itu mengampuni orang lain juga. Kalau bisa Tuhan, kasih-Mu itu cukup pada aku saja. Orang lain itu, kalau bisa, jangan via aku Tuhan. Kirim orang lain saja. Sehingga Yunus berkata begitu tajam kepada Tuhan. Ayat keempat mengatakan apa? Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Kalau Tuhan berkata kepada kita, layakkah kita marah? Ayat kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Orang kalau sudah diberkati Tuhan, mengenal Tuhan, bukannya rindu melihat kemuliaan Tuhan yang menyenangkan, tetapi malah menanti hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang dia tidak suka. Tapi dia tidak tahu, Tuhan membatalkan hukumannya itu. Karena firman-Nya didengar oleh penduduk kota Niniwe. Lalu ayat yang ke-6, atas perintah penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya ia mati. Berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Wah, Yunus ini orang yang sakit hati, tapi hidupnya penuh dengan kepahitan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, dia punya pengalaman apa dengan jemaat Niniwe itu. Sehingga dia tidak suka. Kalau Tuhan menyuruh kita membawa firman, ketemu dengan orang yang tidak kita suka, Bapak Ibu bisa bayangkan kira-kira seperti apa. Kita menolong orang dari kecil, kita memberi dia kebahagiaan, bisa berumah tangga, lalu kemudian kita memberi dia modal supaya bisa berusaha, dia mandiri, tetapi kita yang menolong malah
kalau ketemu seperti tidak kenal. Menyapa tidak, karena dia sudah punya harkat. Tapi begitu dia rugi, dia berpaling. Minta tolong, aku rugi. Yang diberikan saja tidak kembali, habis minta lagi. Kalau tidak ditolong, malah dimarahi. Pernah ketemu Bapak Ibu orang seperti itu? Ditolong lagi, lupa lagi. Sudah lupa, ya sudah. Tapi dalam perjalanan hidup problem nggak berhenti. Punya anak, punya masalah. Mau ke pengadilan, berperkara dengan suami. Minta tolong lagi. Bapak Ibu, sakit hati nggak? Sakit kan? Kalau bisa disambel ulek, wah itu paling enak itu nguleknya. Tapi apa yang terjadi? Mau nggak mau harus kita layani. Harus ditolong. Walaupun dengan kesel. Kira-kira Yunus itu begitu Bapak Ibu. Kita punya pengalaman hidup. Seberapa kesel kita dengan orang-orang yang ada, yang pernah berhadapan dengan kita. Kalau ini contohnya pohon jarak. Yunus kesel, Yunus susah, lalu ada pohon jarak tumbuh, dia senang. Betapa nikmatnya menikmati kesenangan pemberian yang menyenangkan. Yang membuat kita yang tadi terjerat menjadi bebas. Kita bersuka cita. Tapi begitu pohon jarak itu layu, kita bersungut-sungut. Lalu Tuhan berkata, kenapa engkau susah hatimu? Karena pohon jarak itu yang tidak engkau tumbuhkan. Engkau tidak tanam, menaungi engkau. Satu tetes pun usaha engkau tidak melakukan apapun. Ini satu pembelajaran Bapak Ibu. Hai anak-anak muda, engkau mencintai seseorang, mencintai seorang wanita, mencintai seorang pria, dia menjadi tumbuh, gagah, cantik, menarik. Engkau tidak pernah memelihara dia waktu kecil, tidak pernah memberi dia makan, tidak pernah menyekolahkan dia. Sekarang dia sekolah sudah berhasil, engkau jatuh cinta lalu engkau memilikinya. Engkau melamar. Untung tidak ditolak. Artinya berhasil. Tapi setelah menikah, timbul masalah. Lalu engkau mau menolak dia. Allah memberi contoh pohon jarak itu. Seringkali di dalam hidup kita ini, kita tinggal mendapatkan dari Bapa yang terbaik untuk kita. Tetapi seringkali, begitu yang terbaiknya itu hilang, kita udah bersungut-sungut. Pelajaran dari sini adalah, kalau kita menerima kasih karunia Allah untuk percaya, maka juga ada kasih karunia di dalam percaya itu adalah kasih untuk menderita, menanggung. Allah mau kita mengasihi Allah, seperti itu juga kita mengasihi sesama manusia. Pada saat kita mencintai seseorang sepenuhnya, ketika dia tidak berdaya, kasih seperti itulah yang Allah tetap ingin kita lakukan. Kita menanggung di dalam kekurangan, di dalam ketidakmampuan, di dalam keterbatasan, di dalam segala ketidakberdayaannya. Allah tidak pernah membuat verifikasi persyaratan untuk aku kasih, tidak. Sebaiknya seperti itu pula, kita membuat orang yang kita kasih tanpa verifikasi persyaratan. Dalam perkawinan,
Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika hubungan menjadi renggang, lalu kemudian perselisihan mulai ada terjadi, Allah tetap ingin kita bersatu. Kenapa? Karena Allah mau memberi kasih kehidupan yang lebih lagi. Karena sesungguhnya, ketika kita menerima kasih dari Allah, maka kasih itu adalah berisi pengorbanan. Oleh sebab itu, saya melihat kalau saya ke rumah sakit, bahwa ada entah itu suami yang sakit, entah itu istri yang sakit, bahkan kadang sampai meninggal, selalu setia, melayani, mengasihi. Ketika yang sakit itu mengalami trauma, sakit yang tidak terungkap, saya melihat komunikasi yang sakit dengan istri yang menunggu, atau ada yang suami yang menunggu, menunjukkan ketidakpuasan, kemarahan. Karena si sakit ini tidak bisa ngomong, tetapi dia hanya ingin supaya dimengerti. Tapi yang jaga tidak mengerti. Sebab si sakit tidur terus, sementara yang jaga melek terus. Begitu si sakit bangun ngajak ngomong yang jaga dengar sambil ngantuk-ngantuk. Yang sakit marah. Tetapi yang jaga tetap sabar. Problem dalam kehidupan kita seperti itu. Banyak hal kita tidak bisa dipertemukan antara keinginan kita dengan seseorang, itu baik menurut kita. Tetapi hanya ada kasih Allah yang bisa mempertemukan. Tapi kasih ini sering ditolak oleh kenapa? Karena kita mau rasa nyamannya, tapi kita tidak mau berkorban. Padahal sesungguhnya, kasih yang sebenarnya itu adalah berkorban. Pada waktu kita berkorban, kita melayani. Arti sesungguhnya daripada melayani adalah menyerahkan diri kepada orang yang dilayani. Waktunya, perhatiannya, pikirannya, mata telinganya. Seperti orang tua memperhatikan anak. Seperti orang tua, istri, suami memperhatikan masing-masing. Seperti itulah. Allah menginginkan kita supaya dibangun dalam keluarga, di dalam kasih Tuhan. Keluarga yang tumbuh di dalam kasih Tuhan. Saya menceritakan tentang Yunus ini, Bapak Ibu. Karena seringkali kita mendengar, kita itu hidup dalam kasih karunia. Tapi yang namanya hidup dalam kasih karunia, banyak orang justru bukan hidup dalam kasih karunia, tapi hidup dalam kasih yang karuan. Yang tidak pernah betul-betul membawa damai sejahtera. Oleh karena itu, kisah Yunus ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah mengasihi dunia ini, memberikan Yesus Kristus supaya mereka yang percaya menerima kasih, supaya mereka yang percaya tahu bagaimana korban untuk membangun kasih, supaya mereka yang percaya mau melayani, artinya menyerahkan dirinya kepada yang mereka percaya itu. Hanya dengan demikian, maka hidup itu menjadi indah. Keindahan hidup bukan di Taman Eden. Keindahan hidup ada dalam hati kita. Hari ini, Tuhan berfirman, kita yang menerima kasih karunia untuk percaya, terimalah kasih karunia untuk menderita bersama dengan Kristus. Supaya ketika kita dikaruniai dalam hidup ini, kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, ketika mereka tidak sehati sepikir dengan kita, seperti Yunus tidak sehati sepikir dengan Allah, Allah tetap mengasihi Yunus. Kalau ada Yunus-Yunus dalam kehidupan kita, seperti Allah mengasihi Yunus, demikian pula kita mengasihi Yunus-Yunus itu. Jangan terjebak oleh penglihatanmu akan kekurangannya, akan ketidakmampuannya.
Jangan engkau mendengar akan suara-suara yang tidak mulia, sehingga engkau marah. Seperti Tuhan tidak marah waktu Yunus melarikan diri. Bahkan Tuhan tidak marah ketika Yunus memarahi Tuhan sendiri. Maka melewati kasih karunia seperti itu, kita akan hidup di dalam Tuhan dengan kebahagiaan yang penuh. Sumber kebahagiaan kita hari ini, kalau minggu yang lalu, karena kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka minggu ini kita mendengar dan melakukan firman Tuhan dan tetap setia melakukannya dengan tanpa berhenti. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen, terima Yesus Kristus, itu artinya hidup kita harus dirubah. Sederhananya, kalau kita awal mengasihi dengan syarat, begitu terima Yesus, mengasihi tanpa syarat. Kalau tadinya kita mengasihi hanya memilih-milih sesuai dengan kesenangan hati kita. Tetapi di dalam Kristus, kita mengasihi siapa saja yang Tuhan izinkan hadir di dalam hidup kita. Seperti kita tidak bisa menolak dilahirkan dari keluarga mana, kasih Allah juga tidak bisa kita tolak. Kalau Allah memberi kita supaya kita mengasihi siapa saja. Maka firman Tuhan memberitahu kita. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, dengarkan Dia. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri untuk melakukan kehendak Allah itu. Dan sesamamu itu siapa? Kita akan tahu dalam ayat yang lain. Pertama-tama kepada keluarga kita sendiri dulu. Baru kemudian kepada saudara kita seiman. Setelah saudara kita seiman, kita punya kekuatan bersama, baru kemudian kita mampu mengasihi orang-orang di luar yang seiman dengan kita. Kalau kita tumbuh di dalam kasih Kristus, kita punya kekuatan menghadapi perubahan zaman, perubahan dunia, perubahan hidup kita. Kita tetap kuat di dalam Kristus. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita belajar mengasihi dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan kita belajar. Kalau ada orang yang tidak cocok dengan kita, menyulitkan kita, minta Tuhan mengasihi. Supaya apa? Kita memandang orang seperti Tuhan memandang kita. Kita mengasihi orang seperti Tuhan mengasihi kita. Kita mengampuni orang seperti Tuhan mengampuni kita. Satu-satunya yang Tuhan minta sekarang apa? Terimalah kasih karunia itu. Dengarlah firman-Nya. Duduk diam. Tapi bukan diam menanti hukuman Tuhan. Tapi diam menunggu berkat Tuhan. Maka Tuhan akan menumbuhkan bagimu pohon jarak yang abadi. Yang menaungi engkau dari panas terik matahari. Yang membuat engkau merasa nyaman. Yang membuat engkau merasa senang. Tuhan itu baik bagi mereka yang berseru kepadanya.